Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Anakku semua, para santri yang Allah muliakan, para wali santri, wabil khusus para mudarrisin, musyrifin, ya, lebih khusus lagi para pimpinan di pesantren Fadrut Tafsir. Semoga Allah berkahi. Anakku semua rahimakumullah, salah satu program besar Allah di muka bumi adalah menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Mengapa? Karena dosa ini adalah bahan bakar neraka. Allah tidak ingin kita melakukan dosa. Ada dua penyebab dosa. Pertama, karena ikut setan. Kedua, karena ikut nafsu. Ada orang yang melakukan dosa karena terpengaruh oleh setan. Misalnya dia, teman komunitasnya itu orang-orang bejat, para pemabok, para koruptor. Dari pertemanan itu, maka akhirnya dia terpengaruh jatuh dalam dosa. Ikut-ikutan mabok, ikut-ikutan korupsi, ikut-ikutan melakukan maksiat. Nah, setan itu yang telah mempengaruhi dia itu ada dua bentuk. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Nah, komunitas yang bejat itu adalah setan-setan dari kalangan manusia. Bisikan setan yang masuk dalam dirinya, yang membuat dia terpanggil untuk ikut teman-teman yang bejat itu setan dari kalangan jin. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan itu. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini keterpengaruhan seorang melakukan perbuatan setan karena pengaruh setan. Tapi ada juga orang yang melakukan dosa karena pengaruh nafsu. Misalnya, di bulan Ramadan, setan-setan diikat. Sufidat asyayatin. Tetapi masih saja ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Nah, itu ketika mereka berbuat bejat, itu karena nafsu. Karena nafsunya. Nafsunya untuk berbuat bejat. Termasuk orang-orang yang tidak beriman. Mereka yang tidak beriman sebetulnya orang-orang yang setan sudah menjauh darinya. Kenapa? Karena dia sudah jadi setan gitu. Maka ketika dia melakukan suatu tindak kejahatan, tindak keburukan, dia itu karena nafsunya. Sebab setan sudah tidak beroperasi di kalangan mereka karena mereka sudah menjadi bagian daripada setan. Jadi ketika mereka tidak beriman, sudah setan tidak beroperasi. Sebab tugas kita adalah menjaga iman. Nah, iman ini seperti pohon yang tumbuh. Maka tugas kita adalah menjaga jangan sampai pohon ini mati. Jadi kalau anak-anakku semua sekarang berdiam di pesantren, menghafal Quran, lingkungan baik,
teman-teman baik, maka otomatis di situ akan terjamin tidak ada setan. Namun ketika ternyata ada yang terpengaruh setan di situ, maka berarti itu nafsu. Sudah, nafsu. Nafsunya yang membuat dia melakukan perbuatan dosa. Jadi perjuangan kita, teman-teman rahimakumullah, perjuangan untuk supaya jangan sampai terpengaruh atau ikut-ikutan perbuatan setan. Itu aja. Di segala cara kita lakukan. Kita sholat, kita zikir, kita berwudu, kita menjaga dari makanan haram. Itu semua supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan setan. Karena setan sudah berjanji kepada Allah, la aqudanna siratakal mustaqim. Ya Allah, akan aku masuki tempat-tempat yang baik, akan aku tongkrongi orang-orang yang baik sehingga mereka ikut-ikutan bejat. Jadi Imam Ghazali membagi buku ini dengan dua bagian. Yang pertama adalah bab dalam ketaatan, babun fit ta'at, al-qaul fit ta'at. Nah, bagian kedua, al-qismus tsani adalah al-qaul fi istinabil ma'asi, yaitu bab untuk menjauhi maksiat. Sebab dalam kita berjuang masuk surga hanya dua pilihannya. Kalau kita yang masuk surga harus taat, jauhi maksiat. Itu aja. Nggak ada lagi. Taat kepada Allah, jauhi dosa. Nah, kebalikannya, kalau ingin masuk neraka, jangan taat, lakukan dosa. Jadi simpel hidup itu. Maka kalau kita sudah pastikan bahwa kita sudah menjadi orang baik, kita sudah taat, sholat oke, puasa oke, baca Quran ya, akhlaknya bagus misalnya. Di segi ketaatan sudah oke. Nah, sekarang tinggal dari apa? Benar enggak dia menjauhi dosa? Benar enggak dia bersungguh-sungguh mentaati Allah? Jadi itu. Nah, dosa ini bagi orang yang punya mata, masuk dari mata, pandangan. Makanya dalam bab yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali itu, jagalah pandangan dari memandang yang haram. Jagalah anggota tubuh. Bagi orang yang buta, dia dosa masuk dari telinga. Nah, jadi bagi orang tuli, dosa masuk dari mata. Itu mungkin orang tuli ini lebih banyak uzurnya daripada orang buta. Karena orang tuli ini sulit untuk mengerti. Sebab dia nggak bisa mendengar definisi, nggak mendengar maksud penjelasannya. Makanya seringkali banyak orang tuli dimanfaatkan oleh orang yang waras untuk melakukan dosa karena dia tidak paham agama. Sebab secara penampilan orang tuli, dia itu seperti orang sehat, nggak ada masalah, seperti orang normal segi penampilan. Namun artinya maksudnya kalau laki-laki ya ganteng, kalau perempuan ya cantik kayak gitu, tapi tuli gitu. Maka dia sulit untuk paham agama. Nah, dari sini kemudian banyak dimanfaatkan untuk melakukan dosa bagi orang-orang yang normal. Karena itu perjuangan seorang untuk memberikan pemahaman kepada orang tuli itu perjuangan sangat berat. Jadi akhir-akhir ini banyak pesantren itu mengelola orang tuli, banyak. Jadi barusan Abi Amir bertemu dengan salah seorang pimpinan pesantren tuli, dan ternyata mereka bisa hafal Quran juga, tapi hafalnya bukan pakai suara, bukan pakai mulut. Hafalnya pakai huruf, pakai rumus, pakai tangan. Jadi ini misalnya alif, ba, misalnya gitu kayak gitu. Jadi dia itu kalau tak ada titiknya tak, itu misalnya gitu. Jadi dia pahamnya dari situ.
Makanya dia bisa hafal Quran 1 juz, 2 juz itu melalui gerakan tangan saja. Jadi sudah ada perjuangan untuk menyelamatkan dosa. Ketika Abi Amir tanya, mengapa Bapak terdorong untuk menangani orang tuli? Kata dia mengatakan, saya menemukan banyak orang tuli dimanfaatkan oleh orang yang normal untuk melakukan dosa. Karena dia tidak mengerti apa itu agama, tidak mengerti apa itu tauhid, tidak mengerti apa itu akhirat, dan seterusnya. Makanya ada suatu upaya sekarang untuk menyelamatkan orang tuli dengan bahasa isyarat. Dan alhamdulillah dia berhasil. Sampai ada yang hafal Quran beberapa juz gitu ya. Jadi bisa baca Al-Fatihah pakai huruf isyarat semuanya. Dan Masya Allah, alhamdulillah dengan gerakan ini sudah banyak orang-orang tuli yang akhlaknya baik, agamanya baik, imannya baik, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kehilangan cara untuk menjaga hambanya dalam kondisi apapun. Mau kondisi buta, kondisi tuli, dan seterusnya. Nah, anak-anakku semua rahmatullah yang Anda yang normal, Anda yang sehat, yang tidak punya keterbatasan, jangan coba-coba melakukan dosa. Tahan, kendalikan. Biasanya dosa itu datang dari kekosongan. Di pesantren alhamdulillah sudah selalu penuh. Target hafalan Quran itu juga akan membuat kamu tidak akan pernah kosong. Nah, oleh karena itu jangan sampai anak-anakku semua rahmatullah memberi kesempatan kepada dosa. Ingat, jangan layanin itu maksiat. Kalau kata Allah haram, sudah haram. Karena nanti kalau terbiasa sekali saja, 2 kali saja melakukan dosa, maka akan terus meningkat ke 3 kali, ke 4 kali, dan seterusnya. Itulah anakku subhanakumullah, bahaya orang berbuat dosa. Ingat bahwa kita semua ini saling menjaga. Ya memang kita semua punya kelemahan. Kita punya kelemahan, punya kekurangan. Ya, kita saling menjaga supaya kita tidak terkena dosa. Saling menjaga supaya kita tidak jatuh dalam maksiat. Ya, silahkan buka anakku subhanakumullah. Ini yang ya. Coba buka kitabnya. Baca bersama-sama. Ya. Faida aswaita, ketemu enggak? Ketemu faida aswaita? Udah ketemu? Ya. Coba ada santri yang bacakan, ada santri yang baca, coba. Silahkan. Coba Kifah baca Kifah. Ya, diikuti oleh temannya, pelan-pelan. Nih, seperti saya membacakannya ya, coba. Semua ikut. Ittabi'u kalami fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarihi sara ma kana laka 'alaika wan qalaba
kana sababa fauzika sababa halalika afwan sababa halakika wa hadha ghayatul khusran wala tadhunnu afwan wala tadhunna anna al-ithma yahtassu bihi al-qailu dunal mustami' fa fil khabar anna al-mustami'a syariqul qail wa huwa ahadul mubtabi'in. Ya, cukup. Cukup. Syukran ya Kifah. Masya Allah. Anda taqra jayyid. فإذا أصغيت في شوية خطأ في قراءة مثلا هنا ما كان سبب فوزك ليس سببا ما كان سبب فوزك سبب هلاكك هذا صحيح فقط في الأول اسم كان هو مرفوع اسم كان مرفوع ما كان سبب فوزك ثم الثاني ولا تظن هذا صحيح كنت في الأول صحيح ليس ولا تظن هذا أول نعم أظن في الكتاب خطأ الخطأ في الكتاب أظن الذي فيه حركة يا ولا تظن يا صحيح أما الأول ما كان سبب فوزك سبب هلاكك السبب الأول مرفوع لأنه اسم كان والسبب الثاني منصوب لأنه خبر كان فهمتم؟ نعم طيب فإذا أصغيت أصغى يصغي أدخل يدخله أدخل يدخله kalau kau masuk dengannya biha huna bil jawarih yaitu anggota tubuh. Jadi kalau kamu mengisi mata kamu, mengisi telinga kamu, mengisi mata, telinga, hidung, biha ila syai'in minal makari, ila syai'in kepada sesuatu, minal makari dari apa yang dibenci. Maksudnya maksiat, apa yang dimakruhkan, apa yang tidak baik, maksiat, dosa, makari, makruhun, makruhani, makari. Ya, hafalkan makruhun, makruhani, makari. Ya, jadi kalau kamu memasukkan kepada anggota tubuh kamu sesuatu yang haram, fa idza aswaita biha ila syai'in minal makari, masukkan ke perut makanan haram, masukkan ke mata pemandangan haram, masukkan ke telinga lagu-lagu haram, maksiat. Haram itu maksudnya mengajak nafsu bermaksiat, menggoda nafsu supaya jatuh dalam dosa, supaya jatuh dalam sia-sia.
Sara, maka akan menjadi, maka nalaka, yang tadinya baik untuk kamu, alaika, maka dia menjadi musibah bagimu. Jadi alaika menjadi musibah. Jadi kalau lakah, baik bagi kamu. Jadi sara maka nalaka, maka akan menjadi sesuatu yang baik bagi kamu, alaika, menjadi musibah bagi kamu, menjadi bencana dari kamu. Itu maksudnya. Mata yang tadinya baik menjadi musibah. Karena apa? Digunakan untuk maksiat. Punya telinga yang tadinya baik menjadi musibah. Karena digunakan untuk mendengar maksiat. Perhatikan. Jadi itu sara ma kana laka alaika. Jadi kata alaika itu dalam bahasa Arab bisa menjadi bencana, ya. Makanya kalau ada orang menikah, maksudnya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu dalam kondisi kamu senang, laka, wa baraka alaika, dalam kondisi kamu susah. Juga semoga Allah memberkahi kamu. Itu maksudnya alaika dan laka dan alaika. Ingat nih, bahwa mata baik, punya mata baik, punya mulut baik, punya telinga baik, punya hidung baik, punya lidah baik. Tapi itu akan menjadi bencana kalau asghaita biha ila syai'in minal makarih. Kamu masukkan ke dalam semua fasilitas tersebut sesuatu yang dosa. Itu. Maka itu menjadi bencana. Punya HP baik, tapi kalau kamu gunakan HP itu untuk nonton maksiat, maka menjadi bencana tuh HP. Punya rumah baik, punya mobil baik, tapi kalau mobil itu kamu gunakan untuk maksiat dan dosa-dosa, maka mobil jadi bencana. Sara maka nalaka alaika. Tuh. Termasuk hati. Ya. Semua hati yang tadinya baik akan menjadi musibah bagi kamu kalau kamu isi hati itu dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi ada orang di segi keturunan baik, segi lingkungan baik, hidup di pesantren, teman-teman baik, tapi karena isinya dia yang mencekokin dia, yang memasukkan ke otaknya dia pemahaman yang salah, akhirnya menjadi berubah. Kebaikan semua itu menjadi rusak karena dia akan mempengaruhi teman-temannya pemahaman itu. Dia akan merusak teman-temannya dengan pemahaman itu. Itu bahaya sebuah pemahaman. Bahaya banget kalau punya pemahaman yang salah, karena dia akan mempengaruhi orang lain. Bayangkan coba berapa dosanya kalau dia nge-share di YouTube, di sosial media, pemahaman itu, lalu banyak orang terpengaruh, maka itu menjadi dosa jariah, dosa yang mengalir terus, nggak pernah berhenti. Jadi kalau ada amal jariah, ada dosa jariah. Kalau baik amal jariah, kalau buruk dosa jariah. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah wanqalaba, akan berbalik. Inqalab artinya berbalik. Wanqalaba, maka sababu fauzika sabab halakika, maka akan berbalik. Ma sesuatu, kana sababu fauzika, karena ini yang tadinya nih. Jadi karena yang tadinya, jadi akan menjadi berbalik. Sesuatu yang tadinya sababu fauzika,
adalah sebab untuk menuju keselamatan, menjadi sababah hakikah, penyebab kehancurannya. Jadi mata ini sebetulnya tadinya itu adalah penyebab kebaikan, karena dengannya bisa membaca Quran. Tapi karena dia mengisi ke mata itu maksiat dan dosa-dosa, maka akhirnya mata ini menjadi penyebab kehancurannya masuk neraka. Telinga ini tadinya yang menjadi penyebab kebaikan, penyebab ketaatan, mendengar nasihat, mendengar pesan-pesan baik, mendengar Al-Quran. Tapi karena diisi ke telinga ini, disumpal ke telinga ini hal-hal yang maksiat dan dosa-dosa, akhirnya apa? Berbalik menjadi penyebab kehancurannya. Sababah halakika. Ya Allah. Apa kata Imam Ghazali? Wa hadza wayatul khusran. Ini adalah kerugian yang sangat-sangat rugi. Ghayatul khusran. Kerugian yang benar-benar merugi. Ya Allah. Wala tadunnu annal isma yakhtassu bihil qail. Jangan kamu mengira bahwa dosa itu hanya orang yang mengatakan. Jadi la tadun, jangan kamu mengira annal isma, bahwa dosa itu yakhtassu, khusus, bihi al-qail, yang mengatakan. Jadi jangan mengira kamu dosa itu hanya orang yang tampil di TikTok, tampil di Instagram, tampil di YouTube. Oh, itu dosa dia. Benar, itu dosa. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga yang nonton, kamu juga yang mendengar, kamu kebagian dosanya. Dunal mustami'. Jangan dikira orang yang menonton, orang yang melihat, orang yang nge-share, orang yang menyebar, orang yang mendengar, itu nggak kebagian dosa. Sama saja dosanya, nggak ada bedanya. Nih, wala tadhunnul annal isma yakhtassu bihil qailu dunal mustami'. Dan kau kira bahwa dosa itu hanya untuk orang yang mengerjakannya. Tidak. Kamu yang nonton, kamu yang mendengar, kamu yang nge-share, sama dosanya, tidak ada bedanya. Apa dalilnya? Yang Muslim menyebutkan hadis. Fafil khabari, dalam sebuah hadis, innal mustami'a syarikul qail. Sesungguhnya orang yang mendengar, menonton, melihat, syarikul qail, dia adalah termasuk orang yang mengerjakannya, termasuk orang yang mengatakannya. Al-qail artinya dari kata qala. Qala yaqulu qail, yang berkata, yang tampil, yang berkata, yang tampil, yang mengerjakan, itu sama, al-qail. Innal mustami'a syarikul qail, bahwa orang yang mendengarkan itu termasuk teman dari orang yang mengerjakannya. Kalau yang dia dengar ghibah, kalau yang dia tonton adalah ghibah, wa huwa ahadul mughtabin, maka yang nonton, yang mendengar termasuk penggibah, termasuk yang melakukan ghibah, dan seterusnya. Kalau yang dia tonton perzinaan, maka yang nonton termasuk juga penzina. Kalau yang dia tonton adalah ya lagu-lagu maksiat dan dosa-dosa, maka ini termasuk penyanyinya, termasuk yang melakukannya. Itu semua berkaitan. Nah, oleh karena itu, ingat, dosa itu
bermula dari yang kecil. Jangan abaikan dosa sekalipun kecil. Jangan abaikan dosa sekalipun kecil. Karena dosa akan terus bertambah dari kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah berkahi. Allah berfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abi Amir Fesofat yang sudah menyampaikan materinya kali ini. Ringkasan yang bisa saya ambil, yang pertama, dosa adalah bahan bakar neraka. Sebab dosa adalah ikut setan dan ikut nafsu. Jadi jangan heran jika di Ramadan masih ada yang berbuat maksiat walaupun itu. Yang kedua, di mana Allah memberi kekurangan, di situ juga Allah memberikan kelebihan. Seperti orang tuli yang masih bisa menghafal Quran walaupun dalam keadaan tuli. Yang ketiga, sesuatu akan menjadi baik jika kita memakainya kepada jalan kebaikan, dan juga begitu juga sebaliknya. Yang keempat, jangan pernah abaikan dosa walaupun itu kecil, karena sesuatu yang besar berasal dari sesuatu yang kecil. Lanjut ke Ini siapa yang meringkas nih? Haikal. Masya Allah, bagus banget ringkasannya. Itu nanti jadikan quote-quote. Itu quote-quote-nya bagus banget. Quote-quote-nya bagus banget, dan itu memang yang tadi sampaikan. Nah, ini saya ingin begitu kamu, kalau kamu jadi host itu dicatat baik-baik seperti Haikal barusan kerjakan. Terima kasih Haikal, semoga berkahi. Nanti saya minta ke Ustadz Ikhwan untuk dimasukkan quote-quote itu ke sharing-sharingnya, insyaallah. Ya, di-share di grup, bagus banget itu quote-nya, di-share di grup. Selanjutnya yaitu kepada soal dan jawab. Kepada para jamaah yang hadir, jika ada pertanyaan boleh ditanya sekarang.